Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam saat teduh rohani kita, edisi Sabtu 11 September tahun 2021. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu, mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Ketika kami membuka hari ini dengan sepenuhnya mengundang Engkau, ya Juru Selamat kami akan dimampukan untuk menjalani hari ini dalam segala keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai pemberita-pemberita kebenaran-Mu yang sungguh memancarkan damai sejahtera Kristus. Bapa di dalam sorga, kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kami harapkan berkarya dalam hati kami, menerangi dan menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi duta-duta Kristus dalam kehidupan kami hari ini. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bermohon kepadamu dalam kerinduan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepadanya, barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan merendahkan orang. Jangan merendahkan orang. Ada seorang muda dengan penampilan kurang menarik memasuki sebuah showroom mobil dan motor yang sangat mewah. Karyawan tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Tetapi ketika dia menanyakan motor Harley Davidson di kasir, semua mata terarah ke kasir dan malu untuk mendatangi si penggandrung moge yang ternyata kucing disiram air, tak berkutik,
apalagi ketika mengetahui bahwa dia pengoleksi motor gede atau moge. Akhirnya, direktur mengingatkan mereka bahwa usaha mereka maju jika menjadikan semua customer sebagai raja tanpa memandang muka. Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk menjauhkan sikap hati yang membeda-bedakan orang karena sikap seperti itu dianggap jahat. Sebaliknya, iman Kristiani hendaknya mengasihi secara tidak pandang bulu, karena Tuhan sudah memilih orang yang dianggap miskin menurut ukuran duniawi untuk sama-sama menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya. Kita mengasihi sesama antara lain dengan berbuat baik kepada mereka. Kita mengasihi tanpa memilah dan memilih, dengan menyadari bahwa setiap orang adalah kepunyaan Allah sebagaimana diri kita sendiri. Mari kita belajar mengasihi tanpa pamrih dan tidak memandang muka. Jika tidak, kita terhitung orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah merendahkan sesama jikalau kita mau dihargai oleh siapapun. Kalau kita mau dihargai, maka belajarlah bagaimana Allah memandang kita, bukan karena kita suci dan layak, lalu dilayakkan menerima keselamatan, tetapi karena kasih-Nya. Demikian perenungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Hanya karena kasih-Mu lah Engkau melayakkan kami untuk menerima dan menikmati keselamatan. Bukan karena latar belakang kami, bukan karena kekuatan kami Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi hanya karena anugerah-Mu kami dilayakkan. Karena itu mampukan kami untuk tidak merendahkan satu dengan yang lain, tidak memandang muka satu dengan yang lain, karena semua sama di hadapan-Mu. Bapa di dalam sorga, berkati kami sepanjang hari ini, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami pun yang tidak bersama dengan kami. Peliharakan kami semua, biarlah kami tetap hidup, menikmati damai dari Kristus, dan memelihara damai itu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, berkati orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan peliharakan, Tuhan kasihi, dan senantiasa pengharapan mereka kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, naik pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing, yang berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, antara lain Ibu Mince, anak terkasih Kasdo, hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Palanda yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya senantiasa Tuhan kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami yang saat ini menerima perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama hari ini di Jemaat Silo Campagaya. Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan melalui pelayanan yang dilandasi oleh ketulusan hati untuk terus melayani sesama. Itu adalah bukti kepedulian kami, kasih kami kepada sesama. Berkati Tuhan, biarlah program vaksinasi ini boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam pelayanan lingkup Jemaat Silo Campagaya, Tuhan memberkati, baik itu pendeta bersama dengan keluarga, penatua dan diaken, pengurus OIG, tim-tim kerja yang terbentuk, pengerja gereja. Tuhan kasihi, Tuhan peliharakan hamba-hamba-Mu ini. Bapa di dalam sorga, kami akan memulaikan aktivitas kami. Tuntun kami, biarlah kami terus hidup mengandalkan Engkau. Bapa, ini doa kami, harapan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat,
tetap jaga protokol kesehatan.